Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah konsep dasar IPS dan WEB, Bapak Abdul Mumin Saud Esos MPD, serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, kita bisa berkumpul di kelas ini dengan keadaan sehat walafiat. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Velia Margaret Vera Septi Adiaksa dengan NPM 215060071. Di sini saya sebagai moderator dan presentator pertama dari kelompok 3 yang akan memimpin acara diskusi kita pada sore hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Aldila sebagai presentator kedua, lalu Susi sebagai presentator ketiga, Ihsan sebagai presentator keempat, dan Widi sebagai presentator yang terakhir. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu penyampaian materi dari kelompok 3 yang akan membahas mengenai keterampilan dasar ilmu sosial. Susunan acara pada diskusi kita hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya jawab, masukan atau arahan dari dosen pembimbing, dan yang terakhir ada penutupan. Untuk memasuki susunan yang pertama, yaitu pembukaan, mari kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu, untuk acara keduanya adalah penyampaian materi dari kelompok 3. Untuk presentator pertama, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu keterampilan dasar ilmu sosial. Pengetahuan yang menelaah masalah-masalah sosial yang berasal dari berbagai bidang pengetahuan ilmu sosial, seperti sejarah, ekonomi, geografi, sosial, sosiologi, antropologi, dan psikologi sosial. Ilmu sosial dasar diberikan dalam rangka usaha untuk memberikan pengetahuan dasar yang dikembangkan guna mengkaji gejala-gejala sosial agar daya tangkap, persepsi, dan penalaran peserta didik dalam menghadapi lingkungan sosialnya dapat ditingkatkan, sehingga lebih peka terhadapnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Velia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Aldila Wahinita dengan NPM 215060068. Tujuan memahami ilmu sosial dasar yang pertama, memahami dan menyadari adanya kenyataan sosial dan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, peka terhadap masalah-masalah sosial dan tanggap untuk ikut serta dalam usaha-usaha menanggulanginya. Yang ketiga, menyadari bahwa setiap masalah sosial yang timbul dalam masyarakat selalu bersifat kompleks dan hanya dapat mendekatinya, mempelajarinya secara kritis atau interdisipliner. Lalu yang keempat, memahami jalan pikiran para ahli dari bidang ilmu pengetahuan lain dan dapat berkomunikasi dengan mereka dalam rangka penanggulangan masalah sosial yang timbul dalam masyarakat. Lalu ada keterampilan dasar ilmu sosial atau pendekatan saintik dalam pembelajaran. Kurikulum 2013 menekankan pada dimensi pedagogik modern dalam pembelajaran, yaitu menggunakan pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah dalam pembelajaran sebagaimana dimaksud meliputi mengamati, menanya, menalar, mencoba, membentuk jaringan untuk semua mata pelajaran. Sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Susi. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Aldila. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Susi Susilawati dengan NPM 215060076. Materi yang pertama yaitu mengamati. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan dalam proses pembelajaran. Metode ini juga memiliki keunggulan, seperti menyajikan media objek secara nyata. Peserta didik senang dan tertantang, serta mudah pelaksanaannya. Metode ini juga bermanfaat bagi pemenuhan rasa keingintahuan peserta didik, sehingga proses pembelajaran memiliki kebermaknaan yang tinggi. Akan tetapi, dengan menggunakan metode ini sangatlah membutuhkan persiapan yang cukup lama dan memerlukan waktu yang cukup matang juga. Namun, dengan melalui metode observasi ini dapat mendorong rasa keingintahuan peserta didik dan membangun rasa semangat dalam belajar.
Contohnya, peserta didik melakukan kegiatan proses belajar dengan mengklasifikasikan makhluk hidup, seperti melakukan observasi terhadap jenis-jenis macam tumbuhan. Melalui observasi tersebut, peserta didik dapat mengetahui nama-nama tumbuhan dan dapat membedakan antara tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lainnya. Materi selanjutnya yaitu menanya. Guru yang efektif mampu menginspirasi peserta didik untuk meningkatkan ranah sikap, keterampilan, dan pengetahuannya. Guru yang menggunakan strategi bertanya dapat meningkatkan cara berpikir siswa serta mempengaruhi secara positif dalam pencapaian hasil belajar siswa, menjamin rasa percaya diri dan kemampuan dirinya dalam belajar. Jadi, ketika setelah menjelaskan materi pembelajarannya, sebaiknya guru harus menanya atau bertanya kepada peserta didik mengenai materi yang sudah dibahas sebelumnya. Dengan cara itulah dapat meningkatkan cara berpikir peserta didik, serta dapat mendorong peserta didik untuk fokus dan aktif ketika pembelajaran berlangsung. Dengan guru mengajukan pertanyaan tersebut, dapat mengundang interaksi antara guru dan peserta didik. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Isan. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Susi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Isan Saifur-Rohim dengan NPM 215060041. Menalar. Metode ini dapat meningkatkan daya menalar peserta didik, serta peserta didik dapat aktif dalam proses pembelajaran. Contohnya seperti guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik mengenai materi pembelajarannya. Aplikasi pengembangan aktivitas pembelajaran untuk meningkatkan daya menalar peserta didik dapat dilakukan dengan cara yaitu 1. Guru harus menyusun bahan pembelajaran dalam bentuk yang sudah disiapkan sesuai dengan kurikulum. 2. Guru tidak banyak menerapkan metode ceramah atau metode kuliah. Tugas utama guru yaitu memberikan instruksi singkat tapi jelas dengan disertai contoh-contoh, baik dilakukan dengan mandiri maupun dengan cara simulasi. 3. Bahan pembelajaran disusun serta berjenjang atau hierarkis, dimulai dari sederhana persyaratan rendah sampai pada yang kompleks persyaratan tinggi. 4. Kegiatan pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. 5. Perlu dilakukan pengulangan dan latihan agar perilaku yang diinginkan dapat menjadi kebiasaan atau pelaziman. 6. Evaluasi atau penilaian didasari atas perilaku yang nyata atau otentik. 7. Guru mencatat semua kemajuan peserta didik untuk memberikan tindakan pembelajaran perbaikan. Selanjutnya, mencoba. Untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan terutama untuk materi atau substansi yang sesuai pada mata pembelajaran IPA. Misalnya peserta didik harus memahami konsep-konsep IPA dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Peserta didik pun harus memiliki keterampilan proses untuk mengembangkan pengetahuan tentang alam sekitar, serta mampu menggunakan metode ilmiah dan bersikap ilmiah untuk memecahkan masalah yang dihadapi sehari-harinya. Aplikasi metode eksperimen atau mencoba yang dimaksudkan untuk mengembangkan berbagai ranah tujuan belajar, yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Aktivitas pembelajaran yang nyata untuk ini yaitu yang ke-1, menentukan tema atau topik sesuai dengan kompetensi dasar menurut tuntutan kurikulum. Yang kedua, mempelajari cara penggunaan alat dan bahan yang tersedia dan harus disediakan. Yang ketiga, mempelajari dasar teoritis yang relevan atau hasil-hasil eksperimen sebelumnya. Yang keempat, melakukan dan mengamati percobaan. Yang kelima, mencatat fenomena yang terjadi, menganalisis dan menyajikan data. Yang keenam, menarik kesimpulan atas hasil percobaan.
Ketujuh, membuat laporan dan berkomunikasikan hasil percobaan. Sekian penjelasan dari saya. Saya alihkan ke penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Widi. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Widianti Susilawati dengan nomor POK mahasiswa 2150661. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari Ihsan, yaitu membentuk jejaring dengan pembelajaran kolaboratif. Pada pembelajaran kolaboratif, fungsi guru lebih bersifat direktif atau manajer belajar. Sebaliknya, peserta didiklah yang lebih aktif dalam situasi kolaboratif ini. Peserta didik berinteraksi dengan empati, saling menghormati dan menerima kekurangan atau kelebihan masing-masing. Dengan cara semacam ini akan tumbuh rasa aman sehingga memungkinkan peserta didik menghadapi aneka perubahan dan tuntutan belajar secara bersama-sama. Membentuk jejaring dengan pembelajaran kolaboratif merupakan suatu filsafat personal. Lebih dari sekedar teknik pembelajaran di kelas-kelas sekolah, kolaborasi esensinya merupakan filsafat, interaksi, dan gaya hidup manusia yang menempatkan dan memaknai kerjasama sebagai struktur interaksi yang dirancang secara baik dan disengaja rupa untuk memudahkan usaha kolektif dalam rangka mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada kriteria penggunaan pendekatan saintifik. Beberapa kriteria untuk menggunakan pendekatan ini dalam proses pembelajaran adalah: poin pertama, ada materi pembelajaran berbasis pada fakta atau fenomena yang dapat dijelaskan dengan logika atau penalaran tertentu, bukan sebatas kira-kira, hayalan, legenda, atau dongeng semata. Poin kedua, ada penjelasan guru, respon siswa, dan interaksi edukatif. Guru siswa terbebas dari prasangka, pemikiran subjektif, atau penalaran yang menyimpang dari alur berpikir logis. Poin ketiga, ada mendorong dan menginspirasi siswa berpikir secara kritis, analisis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi pembelajaran. Dan poin terakhir, ada mendorong dan menginspirasikan siswa untuk berpikir hipotetik dalam melihat perbedaan, kesamaan, dan tautan satu sama lain dari materi pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, penjelasan dari kelompok 3 sudah selesai. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa pada dasarnya IPS adalah suatu disiplin ilmu yang di dalamnya terdiri dari beberapa disiplin ilmu seperti sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, politik, dan psikologi, di mana akan ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran IPS adalah mampu memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan. Keterampilan dasar ilmu sosial atau pendekatan saintifik dalam pembelajaran, contohnya seperti pembelajaran berbasis kurikulum 2013, yaitu pendekatan ilmu alamiah yang meliputi yang pertama mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring dengan pembelajaran kolaborasi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.